Wali kota Mengri kena tembak, Armenia mengatakan Turki dan Azer lanjutkan genosida. Azerbaijan takkan tinggal diam, akan terus gempur Armenia. Perang antara pasukan militer Azerbaijan yang didukung Turki dan Armenia terus berkecamuk. Berbagai serangan mulai dari serangan rudal, senjata laras panjang hingga serangan drone dikabarkan terus terjadi sejak Minggu 27 September lalu hingga saat ini. Ratusan warga sipil dari dua kubu menjadi korban dari peperangan di wilayah perbatasan Nagorno-Karabakh itu. Dikutip Viva Militer dari Sputnik News, bahkan wali kota Mengri Armenia, Mitar Zakarian ikut terluka akibat peperangan yang terjadi selama 10 hari terakhir itu. Mitar Zakaria, wali kota Mengri, terluka dalam penembakan itu. Sekarang dia dikirim ke rumah sakit Yerevan, kata salah satu pejabat berwenang Armenia yang tidak disebutkan namanya pada Rabu 7 Oktober 2020. Menanggapi situasi terakhir di Nagorno-Karabakh, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menyatakan serangan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Azerbaijan yang didukung oleh kekuatan tempur Turki terhadap rakyat Armenia tak ubahnya seperti serangan teroristik seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Bahkan Nikol menuding serangan militer Turki dan Azerbaijan itu seperti serangan genosida yang pernah dilakukan oleh Turki pada zaman Kekaisaran Ottoman pada tahun 1915 silam. Apa yang kami hadapi adalah serangan teroristik internasional Azeri-Turki, kata Nikol Pashinyan dikutip Viva Militer dari Reuters. Bagi saya, ini tidak ada keraguan bahwa ini adalah kebijakan melanjutkan genosida Armenia dan kebijakan memulihkan Kekaisaran Turki, tambahnya. Untuk diketahui, konflik Turki dan Armenia pernah terjadi di masa Kekaisaran Ottoman pada tahun 1951 atau maksudnya 1915 hingga 1923. Kekaisaran Ottoman Turki ketika itu betul-betul memiliki kekuatan untuk menguasai hampir seluruh belahan Eropa termasuk Armenia. Armenia menuding di masa Kekaisaran Ottoman Turki itu telah terjadi suatu penghabisan besar-besaran terhadap bangsa Armenia hingga 1,5 juta jiwa. Turki sendiri tak menyangkal bahwa pada masa Kekaisaran Ottoman atau selama Perang Dunia Pertama, pihaknya telah berperang dengan bala tentara Armenia dan banyak melakukan pembunuhan terhadap bala tentara Armenia. Tapi Turki membantah tudingan bahwa pihaknya telah menghabisi hingga 1,5 juta jiwa dan pembunuhan itu dilakukan secara sistematis, layaknya pembantaian genosida. Sementara itu, Azerbaijan mengaku menggunakan drone bersenjata yang dibuat Turki dalam konflik melawan pasukan Armenia di Nagorno-Karabakh. Pengakuan ini merupakan yang pertama kali sejak konflik pecah. Saat wawancara di televisi dengan jaringan Turki, TRT Haber, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengakui hal itu. Terima kasih untuk drone-drone Turki yang canggih yang dimiliki oleh militer Azerbaijan. Korban kami di garis depan berkurang, papar Presiden Aliyev yang memuji efisiensi drone itu. Drone-drone itu menunjukkan kekuatan Turki ini juga memperkuat kami. Setelah konflik perbatasan antara militer Azerbaijan dan milisi nasionalis Armenia pecah di akhir September, Azerbaijan merilis tayangan serangan drone yang membuat banyak pihak menduganya drone itu buatan Turki. Drone-drone itu diduga model Bayraktar TB2 yang digunakan militer Turki di Suriah dan Libya serta terbukti sangat efektif. Kecurigaan itu bertambah saat pemilik perusahaan drone Bayraktar, Selçuk Bayraktar, mengungkapkan dukungannya untuk Azerbaijan dengan meng-retweet video serangan drone militer Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh yang diduduki Armenia. Konfirmasi Aliyev bahkan mengatakan bahwa negaranya menggunakan drone Turki itu muncul sepekan setelah Turki mendeklarasikan dukungan politik dan militer untuk Azerbaijan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta Armenia mundur dari wilayah yang diakui internasional sebagai kedaulatan Azerbaijan itu. Sejak terjadi perang, pasukan Azerbaijan berhasil masuk ke wilayah pendudukan dan menguasai sekitar 22 kota dan desa di Nagorno-Karabakh. Israel juga diduga menjual persenjataan pada Azerbaijan, membuat Armenia menarik duta besarnya, Armen Shambatian, terkait laporan itu.
Setelah pembicaraan telepon antara Presiden Armenia Armen Sarkisyan dan Presiden Israel Reuven Rivlin, Armenia menyatakan Israel mungkin menghentikan penjualan senjata komersial pada Azerbaijan. Sementara itu, pemerintah Armenia masih tak terima 2 pesawat tempurnya ditembak jatuh. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan bersikeras menuduh jet tempur F-16 Fighting Falcon Angkatan Udara Turki yang menghancurkan 2 unit pesawat terbang Sukhoi Su-25 milik Armenia. Dalam berita sebelumnya, pada Rabu 30 September 2020 dilaporkan bahwa 2 pesawat tempur Sukhoi Su-25 jatuh di sebuah wilayah pegunungan Armenia. Menurut laporan yang dikutip dari Daily Sabah, pihak Armenia meyakini jika 2 pesawat tempur miliknya jatuh lantaran diserang jet tempur F-16 militer Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sudah membantah tuduhan Armenia dengan keras. Meski demikian, pemerintah Armenia tetap meyakini jika insiden itu adalah ulah Turki. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan kembali membuat pernyataan setelah melihat catatan radar yang menunjukkan bahwa Turki adalah dalang di balik serangan itu. Tak cuma itu, dengan berani Pashinyan menyeret nama Amerika Serikat yang telah menjual pesawat tempurnya kepada Turki. Di sini, Anda bisa melihat bagaimana pesawat tempur Turki melanggar wilayah Armenia pada tanggal 27 dan 28 September 2020. Mereka telah membombardir desa-desa di Vardenis. Tentu saja semua bukti ini kami sampaikan kepada mitra internasional kami dan sudah disajikan, ujar Pashinyan dikutip FIFA Militer dari Armen Press. Masalahnya di sini adalah sebagai berikut. F-16 adalah pesawat tempur yang diproduksi oleh Amerika Serikat dan saya juga telah menarik mitra Amerika kami atas fakta tersebut. Sudahkah mereka membuat pesawat perang itu dan memberikannya kepada Turki sehingga bisa membom pemukiman sipil dan berperang melawan orang-orang yang mempertahankan kebebasannya sendiri, katanya. Seperti yang diketahui, pesawat tempur F-16 Fighting Falcon merupakan salah satu komoditi utama industri militer Amerika. Menurut catatan yang dikutip FIFA Militer dari Defense One hingga Juni 2018, tercatat ada 4.604 unit jet tempur F-16 yang diproduksi. Sementara itu, dalam data yang lain dikutip FIFA Militer dari Fight Global Insight, pesawat tempur F-16 adalah unit terbanyak yang digunakan oleh Angkatan Udara Turki. Total Angkatan Udara Turki memiliki 245 unit jet tempur yang diproduksi sejak 1974 oleh 2 perusahaan dirgantara ternama Amerika Serikat, General Dynamics and Lockheed Martin.